Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan mengenai sinyal dan sistem. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Rizky Mahroja dengan NIM 2307788 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Wildan Holid dengan NIM 2308284. Perkenalkan, nama saya Hari Infidina dengan NIM 2311681. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu beri gambaran sebuah sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan fase awal pi/2 radian. Untuk memberikan gambaran sinyal tersebut, perlunya perhitungan menggunakan rumus YT sama dengan A sin 2pi Ft plus pi/2. Setelah itu, hitung dulu periodenya dengan rumus 1/f dan menghasilkan 0,2. Dengan begitu, kita bisa menghitung tiap titik waktu dari 0 sampai 0,2 untuk mendapatkan satu gelombang. Oleh karena itu, dalam waktu 1 detik terdapat 5 gelombang sesuai dengan frekuensinya. Karena gelombang memiliki fase awal pi/2 atau sama dengan 90 derajat, maka awal gelombang berada di amplitudo 1. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Hari Irfidina. Baik, pertanyaan 2 yaitu ulangi langkah tersebut untuk nilai F 10 Hz, 20 Hz, dan 30 Hz. Sementara fase awalnya ditetapkan θ sama dengan 0. Pada gambar pertama menunjukkan grafik sinyal sinusoidal kontinu dengan frekuensi 10 Hz. Fungsi matematisnya dinyatakan sebagai YT sama dengan A sin 2 pi Ft plus 0 dengan F sama dengan 10 Hz. Periode sinyal dihitung sebagai T sama dengan 1/f sama dengan 0,1 detik, yang berarti satu siklus gelombang selesai dalam waktu 0,1 detik. Rentang waktu yang diperlihatkan dalam grafik adalah dari 0 hingga 0,1 detik dengan amplitudo maksimum dan minimum masing-masing 1 dan min 1. Grafik ini mencerminkan karakteristik periodik dari sinyal sinusoidal. Kemudian pada gambar kedua menunjukkan grafik sinyal sinusoidal kontinu dengan frekuensi 20 Hz. Fungsi matematisnya adalah YT sama dengan A sin 2 pi Ft plus 0 dengan F sama dengan 20 Hz. Periode sinyal dihitung sebagai T sama dengan 1/f sama dengan 0,05 detik, yang berarti satu siklus gelombang selesai dalam waktu 0,05 detik. Rentang waktu yang ditampilkan dalam grafik ini adalah dari 0 hingga 0,05 detik dengan amplitudo maksimum dan minimum masing-masing 1 dan min 1. Grafik ini menunjukkan sifat periodik dari sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gambar yang sebelumnya, yaitu 10 Hz. Kemudian, pada gambar ketiga memperlihatkan grafik sinyal sinusoidal kontinu dengan frekuensi 30 Hz. Fungsi matematisnya dituliskan sebagai YT sama dengan A sin 2 pi Ft plus 0 dengan F sama dengan 30 Hz. Periode sinyal dihitung sebagai T sama dengan 1/f sama dengan 0,033 detik, menunjukkan bahwa satu siklus gelombang selesai dalam waktu 0,033 detik. Rentang waktu yang diilustrasikan adalah dari 0 hingga 0,035 detik, yang hampir mencakup satu siklus penuh. Amplitudo maksimum dan minimum masing-masing adalah 1 dan min 1. Grafik ini menggambarkan sinyal dengan frekuensi lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal pada gambar yang sebelumnya, yaitu 10 Hz dan 20 Hz, sehingga gelombangnya terlihat lebih rapat.
Kemudian soal nomor 3 akan dijawab oleh Ratu. Lalu pertanyaan nomor 3, berikan persamaan untuk sinyal seperti gambar di bawah ini. Untuk gambar sebelah kiri menampilkan sinyal kotak. Sinyal tersebut memiliki persamaan 1 untuk T lebih dari min 2 dan kurang dari min 1. 2 untuk T lebih dari min 1 dan kurang dari 1. 1 untuk T lebih dari 1 dan kurang dari 2. 0 untuk T sama dengan min 2 dan T sama dengan 2. Untuk sinyal segitiga yang ditampilkan pada gambar sebelah kanan, memiliki persamaan 1/3 T ditambah 4 untuk T lebih dari min 4 kurang dari min 1. 1 untuk T lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Min 1/3 T dikurangi 4 untuk T lebih dari 1 dan kurang dari 4. Dan 0 untuk T kurang dari min 4 dan T lebih dari 4. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Wildan Khalid. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, yaitu bangkitkan sinyal sinus pada soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB untuk waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. Gambar di sebelah kiri ini merupakan hasil visualisasi dari sinyal sinusoidal. Sinyal kontinu yang menandakan bahwa ini adalah sinyal sinusoidal yang terus-menerus dalam waktu kontinu. Pola gelombang memiliki bentuk sinusoidal yang berulang secara periodik, kemudian periode gelombang atau durasi satu siklus penuh terlihat sangat singkat, menunjukkan frekuensi yang tinggi atau banyak gelombang dalam rentang 2 detik. Sinyal ini bersifat harmonis, berosilasi antara nilai minimum min 1 dan maksimum 1. Pada sinyal tersebut juga tidak ada pergeseran fase atau perubahan amplitudo yang terlihat dari gelombang tersebut. Baik, selanjutnya nomor 5, yaitu bangkitkan sebuah sinyal sinus S1 di mana T sama dengan sin 8 FCT dan jumlahkan dengan sebuah sinyal S2 di mana T sama dengan sin 2 FCT ditambah 0,5. Berikan gambaran penjumlahan hasil penjumlahan kedua sinyal tersebut. Pada sinyal pertama, itu merupakan gelombang sinusoidal dengan amplitude antara 1 dan min 1. Frekuensinya lebih tinggi dibandingkan sinyal kedua atau lebih banyak siklus dalam rentang waktu 0 hingga 1 detik. Kemudian, pada sinyal kedua, ini merupakan gelombang sinusoidal dengan amplitude antara 1 dan min 1, sama seperti sinyal pertama. Frekuensinya lebih rendah dibandingkan sinyal pertama atau siklus lebih jarang terlihat dalam rentang waktu yang sama. Pada sinyal ketiga, yaitu hasil penjumlahan sinyal, ini merupakan hasil superposisi dari sinyal pertama dan sinyal kedua. Pola yang dihasilkan ini merupakan hasil penjumlahan menunjukkan interferensi konstruktif atau penguatan ketika puncak kedua sinyal bertemu dengan interferensi destruktif atau pelemahan ketika puncak sinyal yang satu bertemu dengan lembah sinyal yang lain. Amplitude hasil penjumlahan terlihat bervariasi dengan nilai maksimum mendekati 2 dan min 2 karena kedua sinyal dijumlahkan. Kesimpulannya, penjumlahan sinusoidal dengan frekuensi berbeda menghasilkan sinyal dengan pola amplitudo yang bervariasi secara periodik. Pola ini sering disebut fenomena modulasi amplitudo atau bitting yang berguna dalam banyak aplikasi seperti komunikasi dan analisis sinyal. Selanjutnya, nomor 6, bangkitkan sebuah sinyal sinus S1 di mana T sama dengan sin 2 FST dan kalikan dengan sebuah sinyal S2 di mana T sama dengan sin 2 FCT. Berikan gambaran hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Pada sinyal pertama, ini merupakan gelombang sinyal sinusoidal dengan amplitudo antara 1 dan min 1. Frekuensinya lebih rendah dibandingkan sinyal kedua atau siklusnya lebih sedikit dalam rentang waktu 0 hingga 1 detik. Pada sinyal kedua, ini merupakan gelombang sinusoidal dengan amplitudo 1
antara 1 dan min 1. Frekuensinya lebih tinggi dibandingkan sinyal pertama atau siklusnya lebih banyak dalam rentang waktu yang sama. Sinyal ketiga ini merupakan hasil perkalian sinyal, di mana sinyal pertama dan sinyal kedua dikalikan. Pola hasil menunjukkan gelombang yang termodulasi. Kemudian amplitude, sinyal mengikuti bentuk amplop dari sinyal pertama atau frekuensi rendah. Sinyal sinusoidal dari sinyal kedua atau frekuensi tinggi termodulasi di dalam amplop. Amplitude hasil perkalian bervariasi antara 1 dan min 1 tergantung pada posisi puncak dan lembah dari sinyal pertama. Kesimpulannya, pola ini umum dalam komunikasi atau pengolahan sinyal, di mana sinyal frekuensi rendah atau pembawa informasi digunakan untuk memodulasi sinyal frekuensi tinggi. Teknik ini sering diterapkan pada sistem seperti pemancar radio atau komunikasi kabel. Selanjutnya nomor 7, sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilaluinya sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun sebanyak 20%. Apabila sebuah sinyal memiliki persamaan ST di mana T sama dengan sin 2 FCT dengan FC sama dengan 10, maka beri gambaran bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Oke. Gambar di samping ini merupakan hasil visualisasi sinyal sebelum dan setelah mengalami atenuasi sebesar 20%, di mana pada sinyal pertama grafik ini menggambarkan sinyal asli sebelum mengalami proses atenuasi. Amplitude maksimum dan minimum sinyal berada pada nilai antara 1 dan min 1. Pola gelombangnya menunjukkan sinyal sinusoidal yang terdistribusi secara periodik terhadap waktu atau dalam satuan detik. Pada sinyal kedua, ini menunjukkan sinyal setelah proses atenuasi sebesar 20%. Atenuasi ini menyebabkan penurunan amplitudo sinyal sebanyak 20%. Dengan demikian, amplitudo maksimum dan minimum menjadi 0,8 antara 0,8 dan minus 0,8. Bentuk sinyalnya tetap sama atau sinusoidal. Ini menunjukkan bahwa hanya amplitudenya yang berubah tanpa adanya distorsi pada frekuensi atau fase. Kesimpulannya, proses atenuasi sebesar 20% berhasil mengurangi amplitudo sinyal tanpa mempengaruhi bentuk gelombang atau sifat periodiknya. Hal ini menunjukkan bahwa proses atenuasi hanya memengaruhi besar energi dari sinyal, bukan informasi frekuensinya. Selanjutnya, nomor 8, sebuah sistem penguat memiliki gain 2,5 kali. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan ST di mana T sama dengan sin 2 FCT, bagaimanakah bentuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasi terjadi? Oke, pada gambar sebelah kiri ini merupakan hasil visualisasi sinyal sebelum dan setelah mengalami amplifikasi sebesar 2,5 kali. Pada sinyal pertama, ini merupakan sinyal asli sebelum mengalami proses amplifikasi. Amplitude sinyal maksimum dan minimum berada pada nilai antara 1 dan min 1. Sinyal berbentuk sinusoidal dengan periode yang konstan terhadap waktu atau dalam satuan detik. Pada sinyal kedua, ini merupakan sinyal setelah mengalami proses amplifikasi sebesar 2,5 kali. Akibat amplifikasi, amplitude maksimum dan minimum sinyal meningkat menjadi antara 2,5 dan minus 2,5. Bentuk gelombangnya tetap sama, menunjukkan bahwa proses amplifikasi ini hanya memengaruhi amplitudo tanpa mengubah frekuensi atau fase. Kesimpulannya, proses amplifikasi berhasil meningkatkan energi sinyal sebesar 2,5 kali lipat tanpa menyebabkan distorsi pada gelombang. Hal ini memperlihatkan bahwa amplifikasi hanya memengaruhi amplitudo sinyal tanpa mengubah informasi frekuensinya. Dikembalikan lagi kepada rekan saya, Ratu. Sekian jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jawaban. Terima kasih telah menyimak dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.